Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 6, pantang menyerah meraih kebahagiaan dengan ilmu. Nah, di sini kita akan membahas hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Ananda semuanya, ilmu adalah cahaya bagi kehidupan umat manusia. Dengannya, kehidupan terasa lebih indah, yang susah menjadi mudah, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, yang jauh merasa dekat. Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Dia sebagai sarana untuk menunaikan perintah Allah sekaligus menjauhi segala larangannya. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Perintah membaca, menulis, dan belajar turun sebagai wahyu pertama. Allah telah membekali manusia dengan fitrah atau potensi dalam dirinya agar bisa belajar dan memiliki beragam ilmu dan keterampilan. Iqra, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah membaca. Nah, hal ini berarti bahwa belajar, membaca, dan menulis adalah suatu keniscayaan bagi setiap muslim yang harus perjuangkan dengan gigih dan penuh pengorbanan. Salah satu ciri yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah dengan ilmu yang dimilikinya. Nah, laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Seandainya tiada berilmu, niscaya manusia itu seperti binatang. Mengerikan ya. Sedemikian pentingnya ilmu bagi manusia, maka untuk meraihnya haruslah dilakukan dengan mengerahkan segenap jiwa, raga, biaya, waktu, pengorbanan lainnya untuk dapat menuntut ilmu. Nah, di sini kita akan membahas hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan baginya menuju jalan ke surga. Alhamdulillah. Nah, Anda semuanya, kita lihat mufradatnya. Salaka bermakna menempuh, tariqan satu jalan, yaltamisu fihi untuk mendapatkan, sahalallahu lahu Allah memudahkan baginya. Nah, di sini hadis tersebut menerangkan bahwa seseorang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Seorang muslim yang berjuang untuk menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari agamanya dengan benar dan ikhlas, lalu mengamalkannya sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia belajar dengan baik, beribadah dengan baik, ketika sholat tidak ribut, tidak dorong-dorongan, ya. Nah, hal ini dapat dimaknai bahwa seorang yang berjuang keras untuk mencari ilmu akan dimudahkan jalannya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Siapa di sini yang mau dimudahkan jalannya sukses dunia dan akhirat? Wah, semuanya ya. Nah, Anda semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk selalu bersungguh-sungguh dalam belajar. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i pernah menyebutkan, "Wa man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang berharap kebahagiaan dunia, hendaknya diraihnya dengan ilmu.
Wa man aradal akhirah, siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, maka fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu juga. Wa man arada kilabihuma fa'alaihi bil ilmi, siapa yang ingin bahagia di dunia dan akhirat, di antara keduanya ya, dua-duanya di dunia sukses, akhirat masuk surga gitu ya, maka harus diraih dengan ilmu. Nah, Anda semuanya luar biasa ya. Jadi kita semua harus semangat dalam belajar, jangan pernah putus asa, dan tentunya kita harus berusaha dan berdoa. Nah, Anda semuanya, sekarang kita akan membahas hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah dari Safwan bin Al-Asam bin Asal Al-Muradi. Ya. An Safwan bin Asal Al-Muradi faqala ma jaa bika qultu umbitul ilma qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridan bima yasna'un. Ada apa engkau datang? Ya, ini Safwan berkata. Aku lalu menjawab, aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya. Ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut karena ridho dengan apa yang ia kerjakan. Masya Allah. Ananda, kita lihat dulu mufradatnya ya. Umbitul ilma, mengambil ilmu dari sumbernya. Kharijin, orang yang keluar. Talabil ilmi, menuntut ilmu. Wada'at lahul malaikatu, malaikat mengepakkan ajnihataha, sayap-sayapnya. Bima yasna'u, apa yang dikerjakan. Nah, seorang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut. Sebagai ulama berpendapat seperti halnya manusia menengadahkan tangan untuk berdoa karena ia mencari sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan dan keselamatan dunia dan akhirat. Jalan yang dilalui orang yang mencari ilmu adalah jalan menuju surga, yakni menempuh jalan untuk mencari ilmu yang mengantarkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Anda semuanya, kita saat sekarang ini sedang menuntut ilmu. Maka jika kita melalui ini dengan ikhlas, para malaikat akan menaungi kita dengan sayap-sayapnya, ikut juga mendoakan kita agar ilmu yang kita dapat berkah. Ya, amin ya rabbal alamin. Sebagai balasannya, para malaikat pun meletakkan sayapnya sebagai bentuk ketawaduan, penghormatan dan pemuliaan terhadap ilmu yang ia miliki, yaitu warisan para nabi. Menuntut ilmu membutuhkan motivasi, kesabaran, keuletan dan perjuangan yang tinggi untuk meraih mutiara kehidupan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan pernah merasa putus asa ya Anda semuanya. Nah, semangat untuk mengamalkan ilmu juga sebagai pendorong yang kuat dalam penguasaan ilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya yang disebut orang alim adalah orang yang beramal dengan ilmunya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Jika seorang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia tetap dianggap orang yang jahil. Ilmu yang benar adalah ilmu yang mendorong pemiliknya untuk mengamalkan ilmunya dan dapat menambah rasa takutnya kepada Allah. Makanya semakin dia berilmu, maka semakin baik akhlaknya. Semakin dia berilmu, maka dia akan baik perilakunya, akan baik cara bicaranya, akan baik tindakannya, akan baik pikirannya, gitu ya Anda semuanya. Maka kita harus menjadi orang yang berilmu. Siapa di sini yang mau jadi orang yang berilmu? Masya Allah semuanya ya.
Nah, Nanda semuanya, pribadi pantang menyerah merupakan sebutan bagi orang yang tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi. Ia memandang segala sesuatu yang terjadi dengan pikiran positif dan meyakini bahwa semua yang terjadi atas izin dan kehendak Allah serta rasa optimis yang tinggi. Nah, Ananda semuanya, di sini dari kedua hadis ini kita bisa melihat bahwa untuk membentuk pribadi yang pantang menyerah, ya, kita sini dianjurkan, ya. Kita lihat harus dengan syukur. Ketika diberikan nikmat kita harus bersyukur. Ketika diberikan musibah kita harus bersabar. Pak, saya sudah belajar tapi kok nggak masuk ya pelajaran ke kepala saya ini. Harus sabar dan terus mengulangi. Insya Allah pasti bisa. Nah, Anda semuanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dhaif, daripada orang beriman yang lemah. Wa fi kulli khair, walaupun pada keduanya terdapat kebaikan, sama-sama beriman, tetapi yang paling dicintai oleh Allah adalah orang mukmin beriman yang kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat ilmunya, ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berlemah-lemah, malas dalam belajar. Kita harus semangat ya dalam belajar. Masya Allah. Nah, Nanda semuanya, apa syarat sukses menurut Islam? Yang pertama, iman dan ilmu, kunci kemuliaan dan kebahagiaan hidup. Jika kita sudah beriman kepada Allah dan berilmu, insya Allah kita akan senang hidup di dunia, sukses hidup di akhirat. Senang hidup di dunia, usahanya sukses, keluarganya sakinah. Di akhirat masuk surga bareng-bareng keluarga. Ya, karena apa? Karena Allah berfirman dalam Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Maka kita harus menjadi orang beriman yang berilmu. Nah, Anda semuanya, itulah pembelajaran kita di bab 6 ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga sangat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.